Assalamualaikum. Iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ibu. Halo, ini Nisa ya? Iya, Bu. Iya. Silakan duduk, Nisa. Bisa duduk di sini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Hai Nisa, terima kasih ya sudah datang hari ini. Aku senang banget kamu bisa hadir di sini hari ini. Gimana nih tadi perjalanannya dan gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah aku baik ya, Bu. Tadi di jalan lancar, alhamdulillah. Tapi rada macet sih, Bu. Tadi di depan GO karena ada apa ya tadi itu? Ada pejabat lewat deh kayaknya, Bu. Makanya rada macet gitu. Iya. Berarti kamu ini habis pulang les ya? Iya, Bu. Oh, kalau lagi macet kayak gitu, kadang kamu suka dengerin lagu nggak sih kalau lagi suntuk di Iya, jalan? iya sih, Bu. Aku suka dengerin lagu. Tapi akhir-akhir ini tadi barusan di setel di mobil itu kayak nyetel lagu yang melo-melo gitu sih, bukan memang lagi suka aja. Oke, mungkin lagu melo lagi cocok ya sama perasaan kamu akhir-akhir ini. Nah, nanti boleh banget nih kamu cerita apapun yang kamu rasain dengan terbuka gitu. Dan aku hadir di sini untuk kamu tanpa menghakimi ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, aku mau ngejelasin, sebelumnya kamu udah pernah konseling belum ya? Belum pernah sih, Bu, ini pertama kali makanya jaga rada nervous deg-degan gitu. Oke, jadi karena kamu belum pernah konseling, aku izin jelasin beberapa hal penting yang nanti bakalan kita sepakati. Nah, jadi Nisa, dalam proses konseling ini ada beberapa hal penting yang bakalan kita sepakati bersama ya. Nah, dalam konseling ini ada 3 asas, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan kesetaraan. Nah, kalau kerahasiaan ini tentang apapun yang Nisa sampaikan di dalam sharing kita hari ini, itu adalah sebuah rahasia yang nggak akan aku sebarin kemana-mana tanpa seizin kamu. Nah, kecuali kita dalam kondisi atau kamu dalam situasi dan kondisi yang membahayakan kamu, aku mungkin perlu menghadirkan pihak ketiga dari lembaga terkait untuk mengamankan situasi dan kondisi tersebut. Dan yang kedua itu ada kesukarelaan. Kesukarelaan itu kamu bebas cerita, memilih cerita apa yang kamu mau ceritain atau enggak. Terus juga nanti kamu bisa untuk minta berhenti dalam proses konseling kita kalau misalkan kamu nggak nyaman atau ada hal yang kamu sampaikan gitu. Yang ketiga itu ada kesetaraan. Kesetaraan ini kita dalam proses konseling ini kita adalah sebuah tim yang bekerja sama bersama karena kamu yang lebih memahami diri kamu dan aku hadir di sini untuk mendengarkan cerita kamu, memberikan support sama kamu gitu ya. Iya, Bu. Oh iya, ini ada kontrak konseling tentang yang tadi aku bahas. Bisa kamu baca dulu. Kamu baca, nanti kalau kamu setuju sama isinya, bisa langsung isi nama kamu dan tanda tangan di sini. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari poin-poin yang ada dalam kontrak ini kamu kurang sesuai, kurang setuju, kurang nyaman, bisa kita bahas bersama ya. Oke, Bu. Aku baca dulu ya, Bu. Iya, silakan. Kalau untuk durasi konselingnya berapa lama ya, Bu? Oh ya, untuk durasi kita proses pertemuan hari ini tuh sekitar 20-30 menit maksimalnya ya. Gitu ya, Bu. Ini aku isi ya, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu, sudah. Oke. Karena kamu udah sepakat dan udah tanda tangan, mungkin bisa kita langsung mulai proses konselingnya ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya Nisa untuk hadir hari ini. Kamu sudah menyepakati persetujuan kita untuk mungkin kamu mulai mencari jalan keluar dari apa yang sedang kamu hadapi, gitu ya. Sekarang kamu boleh untuk mulai cerita situasi apa atau ada cerita apa yang membuat kamu nggak nyaman sehingga kamu datang ketemu sama aku hari ini. Gimana ya, Bu, mulai ceritanya? Em, sebenarnya sebenarnya tuh aku itu belakangan ini kayak sering beda pendapat gitu, Bu, sama mamaku. Jadi kayak setiap aku ngomong sesuatu gitu malah jadinya itu kayak
berantem gitu Bu. Hmm, Gimana ya Bu? Nih kadang nih ya setiap aku ngomong sesuatu nih yang menurut aku baik, yang menurut aku niat aku untuk membantu mamaku, tapi gimana ya mamaku tuh malah jadi marah, kesel gitu sama aku. Kayak ya memang itu tadi ya Bu, beda pendapat. Oke. Jadi situasi kamu sama mama sekarang itu niat baik kamu justru disalah tangkap dan disalah maknai ya sama mama. Mungkin ada kejadian apa yang menggambarkan situasi itu? Jadi waktu itu pernah ya Bu, aku itu kayak ngelihat mama itu kayak lagi capek banget gitu ya Bu, lagi mungkin di tempat kerjanya lagi ada kerjaan yang berat atau gimana, aku ngelihat mama tuh kayak lagi capek-capek banget gitu Bu. Terus aku tuh inisiatif lah untuk kayak mama nanti aku nyuruh istirahat, nyuruh mama tuh untuk istirahat kayak nanti aku loh yang bakal nyiapin makan makan malam gitu loh. Tapi mama dengan nada keras kayak ngomong nggak usah ngatur gitu-gitu sih Bu, kayak keras gitu ngomongnya ke aku. Jadi aku kayak kan maksud aku baik ya Bu, untuk mama istirahat dulu mam, kayak nanti makan malam segala macam aku yang siapin. Tapi mama tuh kayak mikirnya nggak tahu ya Bu, pokoknya mama nangkepnya ya gitu udah langsung marah-marah aja gitu. Oke, dari cerita kamu, aku udah nangkep nih. Ternyata kamu di rumah itu adalah sosok anak yang tulus gitu ya. Sebenarnya kamu penuh empati. Kamu sebenarnya pengen ngeringanin beban mama, mungkin karena mama capek habis pulang kerja gitu, pengen kamu bantu. Tapi justru mama yang malah nangkep sebaliknya ya. Iya Bu, ya yang tadi ya Bu yang aku ceritain. Jadi aku maksud aku baik, kayak nyuruh mama lah untuk istirahat biar aku yang nyiapin makan malam, tapi mama bilang kayak sok ngatur gitu loh Bu. Jadi ya gitu, kadang ya Bu aku tuh sampai nulis di diary karena kan aku memang anak tunggal ya Bu, terus mau aku juga single parent kan. Jadi emang gak ada tempat buat cerita ke siapa-siapa gitu Bu. Kalau teman-teman aku yang lain kan punya kakak ya, masih orang tuanya masih lengkap, mungkin bisa berbagi sama kakak-kakaknya ataupun sama orang tua ayahnya atau siapanya gitu kan Bu. Nah aku tuh emang bener-bener nggak bisa cerita ke siapa-siapa, mau cerita ke temen aja aku kayak takut temen aku pandang mamaku tuh gimana gimana gitu, kayak mandang mamaku tuh jelek gitu loh. Jadi aku kayak takut branding keluarga aku kalau aku ceritain ke temen aku malah apa namanya pandangannya jelek aja gitu Bu. Jadi kadang aku tuh suka nulis diary gitu Bu, untuk ngungkapin perasaan apa yang aku rasain di buku diary aku sih Bu, supaya agak lebih lega juga gitu Bu. Oke, berarti karena posisi kamu adalah anak tunggal gitu, mungkin kamu lebih senang menyimpan cerita kamu itu sendiri gitu ya, dan lebih nyaman berekspresi di dalam diary kamu. Kalau kamu lagi nulis diary itu tuh kayak ada nggak sih perasaan lega setelah nulis itu, atau justru kamu malah bingung karena terlalu emosional dalam menulisnya? Aku sih kayak lega sih Bu, sedikit ya Bu, karena kan memang beda ya Bu kalau kita nulis di diary sama curahin hati sama orang lain gitu kan Bu. Kalau di diary kayak ya sedikit lebih lega sih Bu perasaan aku. Emang harusnya gimana ya Bu kalau gitu Bu? Oke, mungkin beberapa orang di luar sana kan emang punya cara mengekspresikan emosinya itu berbeda-beda ya Nisa gitu, tergantung dari gimana kita menghadapi lingkungan kita sehari-hari gitu kan. Mungkin karena Nisa adalah orang yang sedikit tertutup gitu. Sebenarnya Nisa punya lingkungan yang baik juga kan di sekolah, teman-temannya baik kan sama Nisa. Mungkin Nisa ngerasa itu terlalu privacy buat Nisa, dan nggak apa-apa kamu bercerita di diary sebagai bentuk journaling diri kamu, itu hal yang bagus gitu, sebuah langkah yang cukup baik untuk kamu bercerita dengan diary kamu. Nah, dari kejadian tadi yang bikin kamu merasa niat baik kamu sama mama itu disalahpahamin, aku udah kebayang sih situasi kamu sama mama itu di rumah
kayak nggak enak ya gitu. Iya Bu, nggak enak banget Bu rasanya, soalnya emang komunikasinya tuh bener-bener sejelek itu Bu. Maksud aku Hmm. A, maksud Mama B, jadi kayak ya nggak dapet aja gitu Bu. Jadi rasanya tuh kayak aku tuh, jadi ada kejadian aku tuh kayak pengen bantu, tapi malah dianggap kayak anak yang kurang ajar gitu Bu, atau Hmm. ngerendahin Mama. Jadi aku tuh kayak takut gitu Bu. Hmm. Takut ngomong sesuatu yang bikin Mama itu tersinggung atau gimana gitu Bu. Oke, berarti saat ini kamu sedih karena terluka dengan responnya mama dan kamu juga jadi was-was ya untuk mulai obrolan dengan mama, bahkan obrolan singkat pun kamu harus merasa sangat hati-hati ya. Iya Bu, aku kayak lebih ke jaga-jaga gitu Bu. Kayak ibarat kata ya Bu, aku tuh kayak lagi jalan di atas pecahan kaca gitu Bu. Sangat hati-hati banget kalau Hmm. ngomong, kalau komunikasi, kayak gitu Bu. Wah, Nisa, eh, perumpamaan yang kamu gunain tadi itu sebuah apa ya, kiasan yang menurut aku tuh kayak berjalan di atas pecahan kaca tuh kan kayak kita harus hati-hati sekali ya gitu dalam melangkah, itu sama aja seperti kamu sangat hati-hati dalam berbicara dengan mama kamu sendiri gitu. Jadi kayak aku kebayang situasi kamu sama mama, betapa tegangnya keadaan di rumah kalian gitu, situasi antara ibu dan anak yang seharusnya mungkin lebih banyak bondingnya, quality time-nya gitu. Jadi sekarang kamu sama mama tuh ngerasa hati-hati biar mama nggak terluka gitu ya, dalam perkataan kamu. Iya Bu, ya kayak jaga-jaga terus gitu Bu. Padahal kan aturan rumah itu harusnya jadi tempat yang paling aman ya Bu, untuk kita gitu. Ya tapi yang aku rasain ya kayak gitu Bu. Oke. Sedih ya rasanya, aku akuin. Mungkin saat ini kamu gak nyaman berada di rumah dan kamu merindukan rasa aman yang ada di rumah gitu kan. Kamu juga butuh bisa untuk berekspresi menjadi diri sendiri ketika kamu di rumah gitu. Tanpa kamu ketika berbicara mungkin kamu takut disalahpahami oleh mamahmu gitu kan. Tanpa harus mikir-mikir kayak aku pengen ngomong ini sama mama, kira-kira mama marah nggak ya, aku pengen ngomong ini, pengen ngomong itu, sebenarnya tuh hal yang mungkin dianggap orang-orang di luar sana tuh sepele, tapi untuk situasi kamu dan mama itu jadi harus mikir dua kali ya Nisa. Iya Bu, aku tuh kayak mana ya Bu, cuman pengen bisa ngobrol aja Bu, kayak dulu, kayak waktu aku pas kecil gitu Bu. Oke Nisa, tadi kan kamu mention nih, masa kecil kamu sama mama itu dulu hangat, seru gitu. Boleh nggak ceritain ke aku gitu, sekarang kita sharing tentang masa kecil kamu, ada momen apa yang terjadi antara kamu sama mama yang menurut kamu itu sebuah apa ya, kegiatan quality time kalian gitu, bisa menambah bonding antara kalian. Apa ya Bu, mungkin jadi dulu tuh pas aku kecil ya Bu, Mama tuh lucu banget, ceria gitu. Hmm. Dulu sih pas masih ada papaku juga mungkin. Hmm. Jadi kayak lebih komunikasi juga Hmm. efektif gitu ya mungkin ya Bu. Terus aku juga dulu waktu kecil sering masak bareng. Pokoknya ngobrol yang lucu-lucu, nonton bareng. Nah, tapi sejak Mama jadi single parent, terus Mama harus kerja, dan aku tuh kayak, kan aku semakin besar ya Bu, semakin gede gitu kan usianya, jadi komunikasi juga kayak jadi makin jarang, dan sekarang malah jadi kayak tabrakan terus Bu, antara jam aku sama jam Mama juga, kayak ya nggak sering ketemu ya, karena mungkin sama-sama sibuk kan, Mama kerja, aku juga pulang sekolah langsung les, terus belum kerja kelompok, belum ada kegiatan eskul gitu Bu. Ya gitu sih Bu. Oke, dari cerita kamu, aku ngerasain sih perubahan dinamika interaksi antara ibu dan anak di rumah. Kerasa banget gitu ya perubahannya terlalu drastis, apalagi setelah kepergian papa. Mungkin kamu juga bisa menilai bahwa mama mungkin ada pressure gitu ya setelah menjadi single parent gitu. Jadi kayak ada tembok antara kamu sama mama gitu ya Nisa. Iya Bu, aku tuh
capek loh Bu, aku tuh kangen mama yang dulu gitu Bu. Tapi kayaknya mama juga capek gitu, jadi kayak gimana ya Bu, sama-sama capek gitu. Jadi aku tuh kayak nggak ada energi lagi. Gimana ya Bu, aku sama mama tuh kayak nggak ada ikatan, nggak ada energi lagi gitu loh Bu, untuk saling dekat gitu. Oke, it's okay. Mungkin kita bisa ceritanya pelan-pelan, jangan terlalu merasa terbebani ya dalam sharing hari ini gitu. Nanti kita pelan-pelan cari solusi untuk kamu sama mama biar connecting hubungan kalian tuh bisa ada perbaikan ke depannya. Nah, kalau itu kan tentang masa kecil kamu nih, dulu gitu ya. Kalau sekarang nih, ada nggak sih momen atau kejadian apa ketika kamu sama mama itu bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa sharing, obrolan ringan mungkin gitu. Baru-baru ini gitu, ada nggak? Em, apa ya Bu? Oh iya Bu, aku inget. Jadi 2 bulan lalu kan aku sempat sakit dan dirawat di rumah sakit kan Bu. Gara-gara sakit asam lambung, jadi kayak dia harus dirawat kan. Terus aku ngeliat mama di situ kayak perhatian banget Bu sama aku. Kayak apa ya, mungkin karena aku juga butuh mama gitu kan. Mama juga mungkin khawatir ya sama aku sampai dirawat di rumah sakit. Itu sih Bu momennya. Jadi mama tuh kayak perhatian banget. Kayak aku tuh bilang misalnya pas sakit kemarin itu aku kayak bilang, "Mah, aku pengen bubur ayam deh," gitu. Mama tuh langsung GoFoodin gitu, langsung dipesenin. Terus mama juga langsung kayak apa ya Bu, lebih perhatian dan baik gitu loh ngomongnya tanpa ada rasa tersinggung atau nada keras yang kayak biasa-biasanya sehari-hari di rumah gitu. Jadi kayak kami tuh, aku sama mama tuh ngobrol lama banget, terus santai, kayak ngobrol santai gitu. Mama juga dengerin cerita aku tentang aku, terus aku juga dengerin cerita tentang mama. Jadi pas momen aku lagi sakit 2 bulan yang lalu sih Bu, aku kayak ngerasa klop lagi, deket lagi gitu. Oke, mungkin bisa kita minum dulu ya gitu biar Nisa lebih tenang. Iya Bu, Silahkan. aku minum ya Bu. Iya, silahkan take your time dulu. Emang agak emosional ya bahas antara ibu dan anak ya. Udah Bu, makasih ya Bu minumnya. Iya, sama-sama. Jadi proses hari ini tuh kita sharingnya santai ya. Kalau misalkan mungkin kamu mulai ngerasa sedikit ada perasaan pengen nangis atau ada emosional apa yang muncul dalam diri kamu, ungkapkan aja, nggak apa-apa, jangan dipendam, jangan ditahan-tahan, karena kan di sini aku hadir sebagai support kamu gitu, bukan untuk menghakimi. Nah, dari cerita kamu tadi, aku mulai nangkep nih sebenarnya hubungan kalian itu bisa sangat-sangat hangat ya gitu, bondingnya sangat bagus gitu. Jadi dengan kejadian kamu sakit di rumah sakit itu, mama sayang gitu sama kamu, pesanin makan. Menurut kamu apa yang paling berbeda pada saat itu? Apa ya Bu, mungkin memang aku lagi di kondisi butuh gitu ya Bu. Jadi mama lebih terbuka, aku juga nggak banyak ngomong kayak ngatur gitu sih Bu kayak sebelumnya. Jadi mungkin mama lebih kayak apa ya Bu, tenang gitu. Oke Nisa, dari cerita kamu tadi, aku tuh nangkep nih sebenarnya hubungan kamu sama mama itu sangat-sangat baik gitu ya. Bisa ada muncul rasa kehangatan antara kamu sama mama di saat kamu sakit kemarin. Karena aku pengen kamu tahu sebenarnya hubungan kamu sama mama tuh ada loh sisi-sisi dalam hubungan kalian yang sebenarnya tuh baik dan udah pernah terjalani gitu kan. Iya Bu, aku tuh makanya kayak bingung sendiri gitu loh Bu sama situasi aku saat ini sama mama gitu loh Bu. Kenapa nih? Kok bisa kayak gini? Nggak kayak dulu gitu loh Bu. Terus aku mikir nih kalau misalnya kayak gini terus hubungannya,
kedepannya tuh bakal gimana gitu Bu. Sedangkan kan aku cuma punya mama juga cuma punya aku gitu kan Bu. Jadi kayak aku mikirnya gitu sih Bu, kalau komunikasinya kayak gini terus, beda pendapat terus, ya bakal kayak mana ke depannya gitu Bu. Oke, aku mengerti perasaan kamu dan tenang aja Nisa, kamu tuh menurut aku kamu punya empati yang besar gitu. Kamu bisa ngerti nih kalau mama adalah sekarang seorang single parent gitu. Kalian hanya punya kalian masing-masing gitu karena kalian berdua di dalam keluarga ini kan. Mungkin kamu juga bisa apa ya, memikirkan mama tuh capek, lelah gitu. Tapi di saat yang sama kamu juga terluka dengan kehilangan kedekatan antara kamu sama mama. Aku paham banget keadaan itu. Jadi menurut aku saat ini kamu sudah hebat. Hebat karena kamu bisa cerita terbuka sama aku di ruang ini gitu, di sharing kali ini. Karena di luaran sana itu ada beberapa orang yang mungkin mereka tuh nggak bisa bedain kayak keluar kalimat aku tuh marah sama mama, aku tuh bete sama mama, aku kesel sama mama, tapi mereka nggak bisa beda ini di balik rasa kesel marah bete ini itu mereka kenapa sebenarnya gitu. Dan kamu bisa bedain kamu seperti itu sama mama karena kamu tuh sayang sama mama dan kamu ngerasa sedih kehilangan kedekatan itu gitu kan ya. Iya Bu, gue iya Bu. Oke, tenang, it's Maaf ya okay. Bu, aku nangis. Yes, it's okay. Kan tadi aku udah bilang, kita santai aja, kamu bisa melakukan apa yang kamu rasain. Tenang. Iya Bu. Mungkin mau minum lagi atau relax dulu. Minum lagi boleh ya Bu? Boleh, silakan. Udah Bu, aku udah lega, makasih ya Bu. Iya, mungkin nanti kalau misalkan kamu ngerasa mulai pengen nangis lagi atau kamu mulai kepancing emosinya, rasa marah, kesel gitu, kita bisa relax dulu, tarik nafas ya. Sekarang bisa kita lanjut obrolan kita atau masih butuh waktu? Lanjut Bu, aku udah tenang kok. Oke, nah sekarang aku pengen coba bayangin nih, dari skala 0 sampai 10. Aku minta kamu mendeskripsikan perasaan kamu ketika 0, itu adalah perasaan atau situasi di mana kamu sangat jauh dari mama, sangat sangat ada jarak gitu antara kalian, ngerasa mama ini lagi marah-marah terus sama aku, lagi jaga jarak sama aku. Dan 10 adalah perasaan atau situasi ketika kamu sama mama lagi deket-deketnya, lagi bonding, lagi quality time gitu. Dan sekarang perasaan kamu atau situasi kamu sama mama ada di angka berapa? Kayaknya di 4 deh Bu. Di angka 4, bukan di angka 1 atau 2 atau justru bahkan 0? Karena itu aku tuh masih apa ya Bu, punya harapan gitu Bu untuk hubungan aku sama mama tuh masih bisa berjalan baik gitu Bu. Jadi makanya aku bilang di skala 4 itu ya karena masih ada harapan dan mungkin dari akunya, komunikasi akunya ke mama. Mungkin aku juga mikirnya Bu, mama kan usianya makin berumur, aku juga kan makin dewasa gitu ya Bu. Jadi mungkin mama semakin berumur kan semakin sensitif mungkin ya Bu, dan aku mungkin ya harus lebih paham dengan apa namanya, lebih paham dan lebih ngerti mama gitu Bu dengan cara aku komunikasi. Jadi aku kayak masih punya harapan gitu sih Bu, kayak pasti bakal bisa gitu. Aku tuh percaya itu pasti apa ya Bu, kayak ada harapan lah untuk komunikasi tuh eh, bakalan baik karena kan mama juga udah kerja keras, dia juga perhatian kok sebenarnya, cuman mungkin caranya aja yang beda gitu dan mungkin sikap aku juga yang membuat mama kayak gitu gitu sih Bu. Oke, jadi ternyata kamu masih bisa ngasih ruang gitu, dimana kamu masih bisa ngelihat sisi baiknya mama terhadap kamu gitu ya. Dengan skala 4 ini tuh membuktikan bahwa meskipun
Nisa sebagai anaknya mama itu sedang ngerasa sakit hati mungkin dengan interaksi yang terjadi sama kalian gitu, dengan sensitivitasnya mama yang mulai meninggi gitu kan. Kamu masih bisa melihat mama kalau mama itu sebenarnya masih sayang sama Nisa, masih peduli sama Nisa gitu ya. Iya, Bu. Makanya aku juga nggak mau nyerah, Bu, untuk perbaikin komunikasi aku sama mama. Itu luar biasa banget nih menurut aku. Karena gimana ya, di luaran sana itu sekarang banyak orang yang udah terluka gitu, udah kecewa, mereka langsung nutup pintu, nggak mau reach out, nggak mau mencari solusi apa nih yang bisa didapatkan, terutama ketika berhadapan dengan orang tua yang tentunya complicated ya gitu. Karena ya jadi aku ngerasa kamu masih mau berusaha untuk menyambung lagi hubungan kamu sama mama agar membaik lagi, dan menurut aku itu nunjukin betapa pentingnya hubungan kamu sama mama saat ini untuk kedepannya juga. Iya, Bu. Aku cuman pengen mama itu lihat aku itu bukan anak kecil lagi, tapi aku udah beranjak dewasa gitu, Bu. Dan juga aku, mama itu jangan melihat aku juga sebagai bukan musuhnya juga. Jadi gimana ya, Bu, ngomongnya? Ya intinya kayak gitu sih, Bu. Ya, aku paham posisi kamu karena kamu udah mulai beranjak dewasa, sekarang SMA kelas 3 kan gitu. Iya. Jadi mungkin kamu pengen dilihat sebagai Nisa yang udah mulai dewasa nih, pengen jadi anak yang bisa temen sharing sama mamahnya gitu, bisa diajak ngobrol, bukan sebagai lawan debat gitu kan ya. Iya, Bu. Oke Nisa, sekarang aku minta kamu untuk membayangkan sesuatu. Ini kan kamu habis berkegiatan nih, seharian di luar, pulang ke rumah, istirahat, pengen tidur kan. Nah, ternyata ada sebuah keajaiban ketika kamu istirahat. Keajaibannya itu adalah tentang semua kesalahpahaman yang terjadi antara kamu sama mama, komunikasi kalian yang gak baik ini, terus juga apa ya, rasa rasa jarak antara kamu sama mama itu tiba-tiba menghilang karena adanya keajaiban ini. Tapi keajaiban ini tuh kamu nggak sadar itu terjadi karena kamu kan lagi istirahat. Nah, begitu kamu bangun, ada tanda-tanda nih bahwa sesuatu telah berubah gitu. Nah, menurut kamu hal pertama apa yang bikin kamu sadar kalau hubungan kamu sama mama udah mulai membaik lagi karena si keajaiban ini? Apa ya, Bu? Mungkin mungkin pas gimana ya? Aku ngebayanginnya Apa? oh gini, Bangun mungkin tidur. mama senyum duluan ya, Bu, pas aku turun dari kamar gitu. Terus dia bilang, kan mama biasanya kayak sayang gitu manggilnya kan, kayak selamat pagi. Terus mungkin mama nyapa aku kayak gitu. Terus kayak sarapan bareng. Terus ngomong kayak cerita-cerita tentang hari ini, hari kemarin gitu. Cerita tentang live update dia, mamaku di kantor, mungkin aku di lingkungan sekolah, les atau organisasi gitu, sibuk kayaknya kayak sharing-sharing banyak hal gitu. Jadi kayak rasanya itu beda banget sih, Bu, harinya kalau misalnya memang keajaiban itu terjadi. Oke. Ketika mama menyapa di pagi hari, kamu turun dari kamar, menyapa dengan ekspresi yang bagaimana dalam bayangan kamu? Aku ngebayanginnya kayak mama senyumnya hangat banget sih, Bu, kayak dulu pokoknya ceria, hangat, yang bener-bener dari hati gitu, Bu, senyumannya. Oke. Nah, jadi dalam bayangan kamu udah mulai bisa apa ya, menyadari bahwa keajaiban yang terjadi itu ternyata bukan hal besar kan antara kamu sama mama. Kayak kamu cerita tadi mungkin bangun tidur disapa sama mama gitu, terus ekspresi mama yang punya senyum hangat, terus kalian bisa sarapan bareng di meja makan, bisa sharing-sharing gitu kan sama
mama tentang kejadian-kejadian. Dan menurut aku tuh momen kecil ya ternyata yang kamu bayangkan, tapi momen kecil yang penuh makna gitu ya Nisa, kayak senyum sapa ringan. Dan itu bikin kamu cukup cukup merasa hubungan kalian udah pulih lagi seperti dulu. Mm-mm. Ya Bu, aku itu cuman pengen hal-hal kecil itu balik lagi sih Bu, kayak dulu gitu. Pengen komunikasinya hangat lagi. Pokoknya pengen ya walaupun hal kecil itu sih Bu, aku pengen hal itu kembali gitu. Oke, jadi kamu tahu nggak sih sebenarnya kalau perubahan yang besar itu kan justru dimulai dari yang kecil dulu ya gitu, karena kita kan berproses gitu. Dan hal-hal kecil yang kamu sebutin tadi itu membuktikan kalau kamu tuh tahu tahu nih gitu apa yang kamu rindukan dari apa ya, interaksi kamu dan mama gitu kan. Dan itu artinya kamu juga tahu hal apa yang bisa kamu upayakan untuk membangun sebuah hubungan yang baik lagi, komunikasi yang baik lagi antara kamu sama mama gitu. Jadi mungkin dari hal-hal kecil kayak sapaan pagi, obrolan pagi pada saat sarapan, mungkin kamu bisa meminta mama untuk meluangkan waktu makan bareng gitu. Itu kan hal kecil yang bermakna ya Nisa. Iya Bu. Oke, setelah ngobrolin tentang keajaiban ini, kalau itu terjadi dan kamu bisa melakukan hal-hal kecil itu untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi kalian, kira-kira dari skala 0 dan 10 tadi, kamu berada di angka berapa? Kayaknya naik sedikit ya Bu, jadi 5. Oke, walaupun sedikit ya, menurut aku itu hal yang penting gitu. Menurut kamu sedikit, tapi menurut aku itu hal yang penting ya Nisa, karena aku ngelihat kayak kamu mulai ada harapan untuk bisa merubah hubungan kalian, komunikasi kalian gitu. Jadi ada kemungkinan yang terjadi gitu ya Nisa. Iya Bu. Nah, sebelum sesi berikutnya bakalan kita jadwalin lagi untuk hari ini, aku punya tugas kecil untuk kamu. Jadi aku minta kamu untuk melakukan hal-hal kecil tadi yang udah kamu sebutin dalam bayangan kamu, dan itu kamu tulis di dalam diary kamu gitu. Jadi hal-hal kecil itu tuh menurut kamu yang bisa ngebuat kamu sama mama tuh lebih nyambung lagi, komunikasinya lebih baik lagi. Jadi hal kecil itu bisa kamu catat dalam diary kamu, apapun itu, meskipun itu kayak kecil banget ya gitu, kayak pagi mah gitu. Itu kan sebenarnya menurut orang mungkin simple gitu, bahkan kayak ada beberapa yang alah nggak usah lah gitu. Tapi kan menurut kamu tuh hal yang besar kan, kayak penting gitu, meskipun sepele tapi penting. Boleh tuh kamu tulis kayak pagi ini aku menyapa mama dan mama tersenyum. Nah, kayak gitu. Kamu bisa tulis di diary kamu seperti biasanya, atau mau aku buatin format? Aku kayaknya lebih prefer pakai diary deh Bu, soalnya kan lebih apa ya, lebih leluasa untuk aku nulis tentang itu, terus perasaan aku juga kayaknya aku lebih enak pakai diary aku pribadi aja deh Bu. Oke Nisa, mungkin karena kamu lebih ngerasa bebas berekspresi dalam diary kamu, bebas menuliskan apapun itu, nggak terpaku sama format yang aku berikan, aku bebaskan kamu untuk menuliskan di situ. Nanti di pertemuan berikutnya, apa yang kamu tulis, apa yang kamu catat tentang apa ya, interaksi singkat, hal-hal kecil, sepele gitu antara kamu sama mama yang mungkin itu bisa ngembalikin hubungan kalian, kita bahas lagi. Dan ingat ya, tugas ini, hal-hal kecil ini tuh bukan untuk nyenengin mama, tapi untuk kamu berusaha memperbaiki hubungan kalian ya Nisa. Iya Ibu. Nah Nisa, jadi hari ini tuh aku ngerasa bangga banget sama kamu, bisa cerita terbuka sama aku, sharing gitu, bisa reflektif terhadap emosi kamu sendiri, kamu nggak nahan, kamu nggak nutup-nutupin, dan aku merasa kamu punya empati yang sangat besar, kamu bisa peduli sama mama gitu, udah mulai bisa lihat hal apa aja yang bisa kamu kontrol. Dan aku berharap kamu menjadi sosok Nisa dewasa yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi menurut aku tuh udah hal yang luar biasa, dan perjalanan kamu tentu belum selesai, tapi
langkah pertama untuk memperbaiki hubungan antara kamu sama mama sudah kamu ambil gitu. Jangan lupa ya sama tugas kecil tadi, itu adalah hal penting. Dan aku berharap dengan hal kecil tadi kamu bisa membuat perubahan, menciptakan perubahan ya dari hal kecil gitu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas supportnya. Aku agak gimana ya Bu, bukan agak sih, emang lega gitu udah cerita, karena kan memang sebelumnya aku nggak ada tempat cerita gitu Bu. Terus aku cerita tadi sama ibu tuh perasaan aku lebih plong, lega, dan tahu loh ke depannya itu harus gimana gitu. Soalnya aku emang bener-bener kebingungan sendiri Bu untuk memperbaiki komunikasi yang efektif gitu sama mama. Gitu sih Bu, aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Dari sharing ini aku juga bisa melihat sisi kamu cukup dewasa, jadi aku berharap ya kedepannya kita bisa nemuin solusi yang terbaik gitu untuk kamu dan mama ya. Kalau kamu setuju nih, kita bisa buat janji untuk pertemuan di minggu depan mungkin. Mau banget Bu. Mungkin kalau itu aku kalau di Jumat minggu depan kayaknya bisa deh Bu. Oke, nanti aku bantu untuk menjadwalkan pertemuan kita ya. Nah, Bu. karena waktunya udah habis ya, karena kesepakatan kita di awal tadi kan 20-30 menit nih maksimalnya, karena waktu kita sudah terbatas. Jadi sesuai kesepakatan akan aku jadwalkan untuk pertemuan minggu depan, dan kamu jangan lupa untuk mencatat hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan mama ya. Oke Bu, siap. Oke, mungkin sesi hari ini aku selesaikan sampai di sini ya Nisa. Nanti kita bisa berkabar lagi, kita bisa chattingan lagi kayak kemarin ya untuk jadwalnya. Oke Bu, makasih banyak ya Bu. Aku juga mau sekalian izin pamit karena ada kegiatan lain juga Bu. Gitu. Oke, Ya Bu. hati-hati ya, Assalamualaikum. sehat-sehat ya.